Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manto Asharyanto, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 LPTK Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja. Dalam pandemi COVID-19 seperti ini tidak menyurutkan kami para guru TKJ untuk tetap memberikan yang terbaik buat peserta didik. Dalam video ini, saya menyajikan materi FTP Server pada mata pelajaran Administrasi Sistem Jaringan kelas 11 TKJ. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Halo anak-anak, gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah ya. Mari kita senantiasa bersyukur atas kesehatan. Kesehatan itu nikmat yang sangat luar biasa. Maka dari itu jangan lupa untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita ini berbagai kenikmatan sehingga pada pagi yang ceria ini, yang cerah ini kita bisa menjalankan aktivitas kita. Baik anak-anakku, sebelum kita memulai kegiatan belajar kita pada pagi hari ini, supaya nanti kita diberikan ridho, diberikan kelancaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan untuk Mas Soleh, Ketua Kelas, untuk bisa memimpin doa. Silakan Mas Soleh. Oke, terima kasih waktunya Pak Manto. Baik, teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Soleh yang sudah memimpin doa ya. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan ridho sehingga kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Kalian dimanapun berada harus tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan ya di masa pandemi seperti ini. Ketika kita menjaga diri kita sendiri, sudah tentu otomatis kita menjaga orang lain juga seperti itu. Baik anak-anak, selanjutnya Pak Manto akan menyampaikan untuk absensi kita pada pertemuan kita pada hari ini. Nanti silahkan diisi pada formulir yang sudah Pak Manto sediakan di Google Classroom. Pengisian absensi itu nanti bisa diisi ketika kalian nanti di sesi asinkron saja, nggak apa-apa. Begitu ya anak-anak ya? Sudah paham untuk absensi ya? Paham. Oke, ini ada 10 siswa. Hasil pretest kali ini
tentang materi kita FTP server, yaitu File Transfer Protocol Server. Ya, Ahmad Ferdianto 80, Abiyu 80, Soleh Rianto 80, Ahmad Kisnen 40, Femas malah ini mendapatkan 0 ya. Kemudian Aduh. ya ini Femas. Kemudian Restu ini 20, Yanuar 40, Revi 20, Rizky 20, Jemiatun juga 20. Tidak apa-apa anak-anakku, ini namanya saja pretest ya. Jadi harapannya setelah setelah ada pertemuan kita tatap muka ini sinkron dan asinkron, nanti di hasil post test atau tes akhir nilai kalian bisa minimal 90 lah gitu ya. Artinya yang sudah mendapatkan nilai 80 pun bisa lebih baik lagi. Gitu ya, ini untuk pretest. Sebelum Pak Manto presentasi dan pemaparan materi, dari kalian Pak Manto tanya hasil literasi kalian semalam itu apa? Mungkin dari kalian ada yang menyampaikan, bolehlah sedikit saja, silahkan. Jadi tadi malam saya baca-baca FTP Ya. itu bisa login secara 2 metode, yaitu secara autentikasi login dan anonim login. Oke, terima kasih untuk Mas Abio ya. Jadi untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini itu ada sesi sinkron, kemudian ada sesi asinkron, kemudian sinkron lagi ya. Tugas-tugasnya masih sama, ada tugas individu dan kelompok. Kemudian selanjutnya ada LKPD. LKPD ini lembar kerja peserta didik yang mana nanti digunakan untuk kalian secara kelompok berdiskusi, kemudian menganalisa. Ini adalah nanti dikumpulkan, perwakilan saja nggak apa-apa, satu kelompok, satu saja yang mengirimkan. Tetapi nama kelompoknya tetap dicantumkan. Untuk materi kita yaitu materi pokoknya FTP server atau kepanjangannya itu File Transfer Protocol Server. Nah, di sini langsung saja pada materi pokok ini ada yang kita angkat. Yang pertama di 3.3 untuk pengetahuan itu mengevaluasi FTP server. Kemudian KD keterampilannya 4.3 mengkonfigurasi FTP server. Kemudian indikator pencapaian kompetensi ada yang pertama menjelaskan konsep FTP server dengan tepat dan jelas. Kemudian yang terakhir itu bisa menguji hasil konfigurasi FTP server. Untuk peta konsep. Peta konsep di sini ada 4 poin. Yang pertama ada atau 4 sub topik. Yang pertama konsep FTP server, kemudian instalasi FTP server, file transfer protokol atau biasa disebut FTP adalah sebuah protokol client server yang memungkinkan pengguna atau pemakai untuk bisa mengirim atau menerima file dari dan ke sebuah web server. Itu pengertian dari FTP. Kemudian model FTP mendefinisikan tugas-tugas dari peralatan yang berpartisipasi dalam sebuah perpindahan file dan 2 kanal komunikasi yang terbentuk. Ada kontrol koneksi FTP dan koneksi data. Yang pertama, kontrol koneksi. Ini merupakan koneksi logikal TCP yang dibuat ketika sebuah sesi FTP diadakan dan tidak digunakan untuk mengirim file-file. Data dikirimkan melalui koneksi data tersebut. Saat pengiriman file selesai, koneksi data ini dihentikan. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Manto lanjut? Saya Pak mau izin bertanya. Baik, Mas Fimas, silahkan Mas Fimas. Apa yang mau ditanyakan? Tadi malam kan saya sempat membaca materi yang di-share oleh Pak Manto di Google Classroom. Untuk materi FTP kita kali ini, ya, untuk materi FTP kita kali ini kan menggunakan aplikasi Pro FTPD.
apakah ada aplikasi lain selain itu, Pak? Oh, baik. Terima kasih Mas yang sudah mencoba literasi tadi malam. Ini belum kita sampaikan atau dibahas, tetapi sudah ditanyakan, nggak apa-apa. Intinya yang pertanyaan dari Mas Wemas itu, aplikasi yang akan kita praktekkan nanti kan menggunakan Pro FTPD gitu ya. Nah, selain Pro FTPD, apakah Ya. ada aplikasi lain? Gitu ya Mas Wemas ya. Baik, sebelum Pak Manto Iya, Pak. menjawab, ada mungkin dari teman-teman yang sudah melakukan literasi yang bisa menanggapi, silahkan. Saya Pak, mohon izin untuk menanggapi. Oke, Mbak Atun, silahkan Mbak Atun. Saya pernah membaca artikel-artikel di blog dan internet. Itu aplikasi yang digunakan untuk FTP server selain Pro FTPD, ada juga yang namanya VS VTPD, Pak. Iya, terima kasih Mbak Atun atas sudah menanggapi pertanyaan dari Mas Wemas. Benar sekali ya, selain Pro FTPD itu ada aplikasi yang bisa digunakan, yaitu VS FTPD. Ada juga WU FTPD, ada juga Pure FTPD, dan GL FTPD. Sebenarnya ada banyak aplikasi yang bisa digunakan. Hanya saja untuk kesempatan kita kali ini, kita mencoba menggunakan Pro FTPD. Mungkin di kesempatan lain kita bisa mencoba bereksperimen menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain. Seperti itu ya, Mas Wemas dan teman-teman. Selanjutnya ada kelebihan teknologi FTP server. Yang pertama ada FTP server mampu transfer file yang besar. Jadi ketika ingin mentransfer file besar ya sampai bergiga-giga, jadi manfaatkanlah teknologi FTP server ini. Kemudian alur kerja ditingkatkan, ya ini bisa meningkatkan alur kerja kita. Kemudian yang ketiga, transfer file dapat dilanjutkan. Jadi sewaktu-waktu koneksi terputus atau yang lainnya itu bisa dilanjutkan. Kita bisa menjadwalkan kapan transfer file ini kita jalankan. Misalkan kita bekerja di hari Senin sampai Jumat, ternyata di situ banyak sekali pengguna internetnya. Nah, mungkin bisa kita jadwalkan di weekend atau akhir pekan sehingga transfernya bisa lebih cepat karena tidak ada user yang atau sedikit user yang menggunakan koneksi tersebut. Selanjutnya di kelemahan FTP server. Tanya, Pak. Oke, baik. Siapa ini? Saya Ahmad Kisnel. Oke, Mas Kisnen, baik. Apa yang mau ditanyakan? Bisa di slide kembali ke halaman sebelumnya, Pak? Oke, baik. Sudah tampil belum, Mas Kisnen? Udah, Pak. Ya, apa Itu yang mau ditanyakan? 2, saya belum paham alur kerjanya, Pak. Bisa tolong lebih dijelaskan lagi, Pak? Adakah dari teman-teman yang bisa menjelaskan apa pertanyaan dari Mas Kisnen? Halo? Ada tidak? Baik, kalau tidak di sini Pak Manto akan menjelaskan maksud dari alur kerja yang ditingkatkan ini seperti ini, Mas Kisnen. Jadi untuk teknologi FTP server ini tidak hanya mentransfer satu file saja, ya. Jadi kita bisa mentransfer direktori yang isinya banyak file. Jadi intinya kita bisa mentransfer file yang banyak dan lebih besar juga, tidak hanya satu file. Seperti itu ya Mas Kisnen, apakah sudah bisa memahami? Tentunya Sudah, Pak. Ya, Ya, makasih atas penjelasan, Pak. Oh ya, terima kasih juga. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini sudah masuk ke poin B, yaitu instalasi FTP server. Di sini saya menggunakan Pro FTPD yang seperti tadi disampaikan Mas Wemas ya di awal pertemuan kita. Nah, bagaimana cara menginstalnya? Sangat mudah anak-anak ya. Ini sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalau pertemuan kita sebelumnya itu kan menggunakan SSH server gitu ya, remote access ya, remote server, aplikasinya SSH. Di sini kita masuk ke FTP, nama aplikasinya adalah Pro FTPD, di mana cara instalasinya pun sama.
Cara installnya yaitu apt, ini kelihatan nggak? Kelihatan. apt get install pro ftpd. Nah, setelah diketik perintah seperti ini, tinggal dijalankan menggunakan perintah tekan enter saja pada keyboard. Kemudian selanjutnya, di proses atau tahapan selanjutnya, sistem meminta user itu kita, untuk memasukkan DVD binary 1 dan 2. Nah, jadi apa yang diminta dari sistem, maka kita tinggal mengikuti saja. Ketika proses instalasi berhenti, ternyata dia meminta DVD binary 1. Contoh, maka kita sebagai user tinggal memasukkan DVD binary 1. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita memilih mode standalone saja. Kemudian tekan OK atau enter. Seperti itu untuk melanjutkan. Oke, selanjutnya kita cek hasil instalasi. Di sini setelah instalasi berhasil, kita mengecek dengan perintah /etc/init.d/pro-ftpd, kemudian spasi status. Kalau hasilnya running, nah di sini ada keterangan pro-ftpd is started in standalone mode currently running. Artinya untuk instalasi pro-ftpd ini berhasil dijalankan. Sebelum Pak Manto melanjutkan, ada yang mau ditanyakan ini? Saya, Pak. Ya, baik, Mbak Rizky ya. Silahkan Mbak Rizky, apa yang mau ditanyakan? Pak, mohon izin. Saya Rizky mau bertanya. Tadi kita memilih mode kan, Pak? Mode yang dipilih standalone dan di situ ada from init. Apa perbedaan dari dua mode itu, Pak? Baik, pertanyaan yang bagus ya dari Mbak Rizky. Di sini ada dua mode. Yang pertama from init dan from standalone. Pertanyaannya, perbedaannya di mana? Seperti itu ya. Tadi Pak Manto nggak menjelaskan ya. Nah, terima kasih Mbak Rizky sudah mengingatkan dengan pertanyaan yang luar biasa. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah literasi, membaca-baca, atau bahkan praktek bisa menanggapi pertanyaan Mbak Rizky. Silahkan. Saya Pak, mohon izin. Saya Restu. Baik, Mas Restu. Silahkan Mas Restu. Mau mencoba menanggapi pertanyaan dari Rizky, Pak. Baik, terima kasih. Silahkan. Perbedaannya, kalau mode init itu lebih baik digunakan apabila FTP server diakses hanya sesekali. Tapi jika FTP server diakses secara massal dan berkali-kali, maka harus menggunakan mode standalone. Ya, terima kasih Mas Restu atas tanggapannya. Begitu ya Mbak Rizky ya. Pak Manto pertegas lagi bahwa perbedaan yang menonjol di sini untuk from init itu mode ini digunakan apabila FTP server diakses hanya sesekali saja ya, karena akan menghemat source juga. Tetapi apabila FTP server akan diakses berkali-kali bahkan secara massal ya, banyak yang mengakses, itu lebih baik kita memilih mode standalone. Begitu untuk pertanyaan Mbak Rizky. Apakah sudah paham Mbak Rizky? Sudah, Pak. Baik, begitu juga teman-teman ya, silahkan disimak baik-baik. Kemudian untuk instalasi sudah sampai di sini, kita lanjut ke materi selanjutnya atau topik selanjutnya di konfigurasi. Nah, jadi setelah kita selesai menginstal aplikasi tersebut, kemudian kita cek apakah berjalan dengan baik atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasi FTP server. Nah, untuk konfigurasi di sini sangat mudah ya. Ini pertama yaitu konfigurasi direktori terlebih dahulu ya. Di sini kita akan mencoba membuat folder atau direktori baru. Contoh di sini mkdir. Nah, mkdir ini adalah perintah untuk membuat direktori baru. Kemudian spasi share folder. Nah, share folder ini adalah direktori baru yang kita bikin. Kemudian setelah konfigurasi direktori baru, menambahkan atau mendelete dulu dengan user, yaitu dengan perintah userdel ftp. Kemudian kita tambahkan lagi user add, kemudian dengan perintah user add strip d spasi /share folder
spasi FTP. Nah, usernya FTP, kemudian kita masukkan password. Perintahnya adalah passwd spasi FTP. Kita masukkan password di sini, kemudian konfirmasi password. Nah, di sini keterangannya successful. Nah, artinya kita sudah men-setting user dan direktori sekaligus. Kemudian di sini selanjutnya ada dua metode untuk login. Yang pertama ada user authentication login. Kemudian di sini perintahnya pada script kita edit di file proftpd.conf, masukkan di paling bawah, kemudian masukkan script di sini. Kemudian selanjutnya ada anonymous login. Nah, perbedaannya di sini pada konfigurasi kita tinggal menambahkan script user alias anonymous FTP pada di atas /anonymous ini. Begitu ya anak-anak, ada yang mau ditanyakan sebelum Pak Manto lanjutkan? Mohon izin Pak, saya Revi mau bertanya. Baik, Mbak Revi, silahkan. Perbedaan untuk penggunaan user authentication login dan anonymous login di apa ya Pak? Baik, teman-teman Iya, ada Pak. yang bisa menanggapi enggak? Silahkan kalau ada yang bisa Saya, menanggapi, Pak Manto Januar. kasih kesempatan. Baik, silahkan Mas Ya, Pak. Januar ya, silahkan. Mohon izin Pak Januar mau menanggapi pertanyaan Revi. Ya, Perbedaannya silakan, Mas. pada saat login, kalau user out itu memerlukan username dan password. Tetapi kalau anonymous, kita tinggal mengakses alamatnya saja. Ya, betul sekali, Mas Januar. Terima kasih atas tanggapannya. Jadi seperti itu ya, Ya, Mbak Revi. Perbedaannya saat penggunaannya itu ketika kita login saja, ketika kita login, itu kalau menggunakan user out, itu memerlukan username dan password. Kemudian tetapi kalau anonymous, itu tinggal kita mengakses alamatnya. Seperti itu ya Mbak Revi, mungkin seperti itu cukup? Iya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Revi dan Mas Januar ya. Baik, ini di konfigurasi, kita lanjutkan materi kita di pengujian. Baik, di pengujian di sini ada Pak Manto contohkan dua metode saja. Yang pertama, pengujian via localhost ya. Di sini nanti localhost itu melalui server itu sendiri dengan perintah di sini FTP localhost, kemudian kita memasukkan username, kemudian memasukkan password. Yang kedua itu pengujian via Windows ya. Pengujian via Windows itu bisa kita menggunakan Windows Explorer, tidak apa-apa. Tampilannya juga berbeda. Kalau tadi itu command line hanya teks, ini ada user interface-nya. Kita tinggal mengetik IP address-nya. Kemudian kita memasukkan username dan password sama, kemudian login. Paham ya anak-anak ya sampai di sini ya? Pak. Baik, terima kasih. Kalau paham, ya kalau paham Pak Manto lanjutkan. Setelah mempelajari modul kegiatan belajar, nanti kalian Pak Manto bagi menjadi 2 kelompok, ya setiap kelompok maksimal 5 orang saja. Kemudian apa yang dilakukan nanti? Kalian melakukan diskusi, ya diskusinya berarti tiap kelompok diskusi sendiri-sendiri, ya. Kelompok 1 dan kelompok 2, nanti Pak Manto bagi seperti itu. Kemudian topiknya apa? Membandingkan antara user authentication login dan anonymous login. Kemudian tulis hasil analisa dan kesimpulannya. Kemudian nanti dipresentasikan. Nah, jadi nanti silahkan diskusi, Pak Manto kasih waktu mungkin sekitar 10-15 menit. Namun sebelum itu, Pak Manto juga akan mendemonstrasikan terlebih dahulu langkah-langkah instalasi dan konfigurasi. Sudah tampil ya? Belum Pak. Baik. Jadi di sini Pak Manto akan mencoba mendemonstrasikan apa yang sudah kita bahas tadi ya, yaitu ada instalasi dan konfigurasi FTP server. Ada yang masih ingat tadi apa perintah instalasinya? apt get install. apt get install spasi nama aplikasinya yaitu Pro FTPD. FTPD, benar sekali ya. Kita enter saja, jalankan dengan enter. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini ada konfirmasi. Do you want to continue? Ya, maka kita tinggal ketik Y, kemudian enter. Nah, di sini seperti yang tadi kita bahas ya pada pemaparan materi. Ada yang bertanya juga di sini, kita memilih mode standalone, kemudian OK.
Baik, nah ini sudah ada keterangan oke, artinya instalasi sudah selesai. Setelah instalasi kita masuk ke konfigurasi. Konfigurasinya pertama apa tadi? Berarti ada konfigurasi directory, benar nggak? Kita di sini mkdir, contoh di sini share, itu ya. User add strip d share slash ftp. Kita enter user ftp, kemudian di sini tutup juga dengan slash anonymous. Gini ya, ftp titik 2 slash slash 192.168.10.1. Nah, kemudian enter. Nah, ini akan muncul kotak dialog seperti ini. Kita memasukkan username FTP, passwordnya 123. Login. Kalau berhasil nanti akan muncul file. Nah, ini sudah muncul ya. Ada di server, file ini tersimpan. Seperti itu anak-anak ya untuk demonstrasi tadi. Semoga nanti setelah diskusi, setelah ini kan kalian sesi asinkron. Nanti ada diskusi, kemudian ada sesi presentasi dan demonstrasi juga perwakilan dari kelompok. Terima kasih. Sebelumnya, sebelum masuk asinkron, ada yang mau ditanyakan? Selamat datang kembali anak-anakku di sesi asinkron ya. Kali ini setelah kalian melakukan diskusi, kemudian ada tugas-tugas kelompok dan praktikum yang sudah kalian kerjakan. Untuk sesi ini nanti ada perwakilan dari kelompok, salah satu kelompok saja untuk melakukan presentasi dan demonstrasi. Silakan dari kelompok mana yang bersedia untuk presentasi? Silahkan. Baik, saya Pak. Oh, baik, Mas Abio dari kelompok 1 berarti ya. Silahkan Mas Abio boleh melakukan presentasi sekarang. Ya, perkenalkan saya Abiu Donan Protomo dari kelompok 1 yang beranggotakan Abiu, saya sendiri, Bemas, Kisnen, Januar, dan Rizky. Ya, di sini izinkan saya untuk mempresentasikan layar. Silahkan. Ya, sudah kelihatan? Sudah. Baik, langsung saja di sini saya mempresentasikan untuk file transfer protokol presentasi kelompok 1 FTP Debian versi 7. Daftar isi kali ini saya akan menjelaskan cara instalasi dan perbedaan user authentication dan anonim. Untuk cara instalasi tadi saya rangkum ada banyak sekali paket FTP yang dapat digunakan. Yang saya catat di sini adalah LFTP, NCFTP, CBFTP, ProFTP, dan lain-lain. Di kesempatan kali ini tadi Pak Manto menjelaskan kita untuk menggunakan ProFTP saja. Cara installnya yaitu apt-get install ProFTP ini. Perbedaan user login di sini ada dua, yaitu autentikasi login dan anonim login. Untuk autentikasi login di sini kita dapat mengedit file, mendownload file, mengunggah, menambah, bahkan menghapus. Namun untuk anonim kita hanya dapat mengakses atau meread saja. Jadi kesimpulan, anonim FTP itu penggunaannya tidak bisa terdeteksi alias sebagai anonim. Sedangkan private FTP milik pribadi hanya bisa digunakan untuk oleh orang yang sudah diautentikasi. Kita tidak perlu login menggunakan username dan password jika kita login sebagai anonim. Rekomendasi saya, jika file menyangkut privasi dan data penting, untuk menggunakan user out yaitu di private. Jika ingin membagikan file secara publik bisa menggunakan user anonim. Sekian dari kelompok kami, saya akan langsung mendemonstrasikan saja karena IP address dan lain-lain sudah dikonfigurasi pada pertemuan yang lalu. Kita langsung saja menginstal paket ProFTP-nya menggunakan apt get install
Pro FTPD. Ya, di sini kita perlu konfirmasi, kita ketik ya enter. Diminta untuk menggunakan ya, untuk ini kita pilih standalone. Ini sudah oke, sudah terinstall. Langsung saja kita ke file utama kita untuk mengedit konfigurasi file menggunakan nano, etc, pro FTPD config. Untuk ke sini kita langsung ke bawah sekali untuk menambahkan scriptnya. Kita kasih komen biar tidak membingungkan. Kita kurung tutup lancip seperti ini, lalu kita ketik anonim, lalu directory. Di sini saya akan mengumumkan home, lalu user add strip d/home/smk/ftp. Ya, kita di sini sudah menambahkan user anonim. Kita akan menambahkan satu user lagi sebagai autentikasi login kita menggunakan seperti di atas, user add/d/home/smk. User kita contoh saja nama saya Abi. Oke, kita akan coba, tapi di sini saya menggunakan Windows Explorer seperti Takmanto teruskan tadi. Untuk Windows Explorer di bagian kolom sini kita masukkan IP address FTP kita. Oke, kita login menggunakan user out. Kita sebagai user out bisa rename, contoh di sini saya rename. Oke, bisa saya rename. Ya, sekian dari saya. Mungkin ada kelebihan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi kali ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya apresiasikan dulu kepada kelompok 1 yang diwakili oleh Mas Abiyu. Tadi sudah dipaparkan beberapa kelebihan, kekurangan, kemudian tentang user out, kemudian dan anonymous login. Bahkan sudah dipresentasikan tentang demonstrasi dari instalasi sampai konfigurasi. Ini yang menjadi catatan bagi saya. Tadi Pak Manto kan menjelaskan, mendemonstrasikan hanya simple, hanya satu user saja. Tetapi di sini kelompok 1 sudah mencoba bereksperimen membuat lebih dari satu user. Tadi kalau Pak Manto lihat ada user FTP, ada user ABI, kemudian tambah lagi anonymous. Seperti itu ya. Baik sekali, terima kasih. Di sini Pak Manto akan menyimpulkan beberapa yang harus disimpulkan di sini. Yang pertama, FTP server adalah sebuah teknologi yang digunakan untuk transfer file. Ya, kalau kita mau mentransfer file yang besar, lebih baik menggunakan teknologi ini. Kemudian untuk portnya itu secara default ada di port 21 ya, itu untuk FTP. Kemudian untuk user, untuk metode login ada 2, yaitu untuk login menggunakan user authentication, itu memerlukan username dan password. Yang kedua dengan metode anonymous, ya, kita tidak perlu menggunakan username dan password. Informasi terbaru nih di Debian itu sudah, kalau tidak salah itu sudah sampai versi 13. Nah, di sini ada beberapa perbedaan di sintak dan perintahnya. Jadi nanti untuk pertemuan berikutnya mungkin kita bisa menggunakan versi yang terbaru, tetapi kita juga harus mempelajari terlebih dahulu sintak-sintak atau perintah-perintahnya, karena ada sedikit perbedaan. Refleksi pertemuan kita pada hari ini. Dari anak-anakku, siapa yang mau mewakilkan, silahkan. Saya Pak. Ya baik, Mbak Revi, silahkan Mbak Revi. Kemarin saya sempat membaca materi yang Pak Manto share di Google Classroom. Terus terang saja saya masih bingung, tetapi setelah mengikuti kelas hari ini, ada presentasi materi, demonstrasi, kemudian diskusi, saya menjadi paham, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Revi atas refleksinya ya. Untuk tindak lanjutnya, baik, di sini ada post test. Post test ini atau tes akhir ini setelah kalian melewati kegiatan belajar mengajar ini, kemudian ada ilustrasi, ada diskusi, ada presentasi, ada demonstrasi. Nanti kalian diharapkan untuk bisa mengerjakan post test ini ya.
Proses ini bersifat individu, jadi kalian sendiri yang wajib mengerjakan, tidak kelompok. Kalau tadi LKPD itu perwakilan saja boleh, jadi ini wajib kalau yang sekarang. Nanti silahkan dikerjakan, Pak Manto batasi waktunya, berarti hari ini tanggal 19 ya, waktunya sampai jam 20 ya, 00. Nah silahkan nanti bisa dikerjakan sebelum pukul 20.00. Halo Pak Manto, butuh konfirmasi nih, sudah paham untuk tugas-tugas? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Ya, terima kasih ya. Kalau sudah paham, selanjutnya yaitu tentang materi kita. Pak Manto akan menyampaikan sedikit tentang materi kita untuk pertemuan berikutnya. Nah, untuk pertemuan berikutnya, karena FTP ini sudah selesai, kita masuk ke materi topiknya DHCP server. Nanti seperti biasa ada metode sinkron dan asinkron. Ya. Materi DHCP server ini masih kelanjutan dari FTP server ini, masih di administrasi sistem jaringan, cuma sudah berbeda kompetensi gitu saja. Nah, jadi nanti terakhir Pak Manto menunggu hasil post-test kalian, semoga hasilnya lebih baik dari hasil pre-test ya. Ada pertanyaan? Apakah sudah jelas semuanya? Ya, Pak, sudah. Kalau sudah jelas semuanya dan tidak ada pertanyaan, Pak Manto hanya sekedar mengingatkan tetap menjaga dan menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, walaupun kita pembelajarannya jarak jauh seperti ini, tetap semangat dan tidak boleh mengeluh dengan tugas-tugas yang ada. Kapanpun, dimanapun, kita bisa terus tetap belajar. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Mas Wemas bisa memimpin doa untuk menutup pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan Mas Wemas. Dari kegiatan belajar ini alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih Mas Wemas yang sudah memimpin doa untuk menutup pertemuan kita hari ini. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, kalau begitu Pak Manto akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Salam. Salam.